Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setahun Official. Dan sebenarnya ketakutanmu itu penting. Dirimu penting untuk muncul rasa takut itu penting. Bagaimana penjelasannya setelah yang satu ini? Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai videonya, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah lihat video ini, yang sudah klik video ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan mendukung channel ini gitu ya. Sebenarnya ketakutan itu penting hadir di dalam kehidupanmu. Pernah nggak kamu atau Anda semua merasakan bahwasanya kalau akan memulai sesuatu, entah itu dalam pekerjaan, entah itu hubungan dengan manusia atau relationship, atau ingin presentasi pada saat kuliah atau apapun itu, muncul rasa takut itu. Muncul rasa takut yang kebanyakan orang sebenarnya ketakutan itu dihindari. Jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa takut. Banyak orang bilang seperti itu, tapi kalau menurut saya pribadi, ketakutan itu sebenarnya penting muncul di dalam kehidupan kita. Pada saat kita akan melakukan sesuatu, rasa takut muncul itu penting. Di sini saya berikan dua arti dari rasa takut itu. Ya, dua arti dari rasa takut itu. Sebenarnya ketakutan itu muncul karena yang pertama, kita tidak mempunyai keyakinan atas diri kita sendiri. Itu rasa takut itu muncul. Jadi ini bukan takut kepada hantu ya, tapi takut untuk memulai suatu hal atau takut untuk mencoba suatu hal. Jadi video ini mungkin singkat sekali karena nanti habis ini saya mau ada acara gitu ya. Jadi kenapa kok kita harus takut? Yang pertama adalah saat rasa takut itu muncul, coba perhatikan. Yang kamu takuti itu apa yang kamu lakukan atau hasil yang nanti akan kamu terima? Itu pertanyaan sebelum saya jelaskan arti dari takut. Dua arti dari takut. Pada saat rasa takut itu muncul, yang kamu takutkan itu proses kamu untuk mencoba sesuatu itu atau hasil yang nanti akan kamu dapatkan. Yang kamu takutkan yang mana? Kalau kamu itu takutnya kepada hasil yang akan kamu capai setelah kamu melakukan sesuatu, itu berarti nanti ada hubungannya dengan dua arti yang akan saya sampaikan. Tapi kalau kamu takutnya kepada prosesnya, berarti kamu harus mencoba melakukan itu berulang kali. Karena kalau sudah berulang kali melakukan sesuatu yang itu sama, itu biasanya rasa takut itu hilang, dan itu lebih mudah untuk diatasi daripada takut akan hasilnya. Tapi kebanyakan rasa takut itu muncul karena hasilnya gitu ya. Hasilnya takut mengecewakan, nanti takut ini gagal, nanti takut diejek oleh orang, nanti takut pada saat presentasi mungkin itu tidak lancar, nanti takut pada saat menemui calon mertua mungkin itu gugup dan sebagainya, ditolak, takut pada saat nembak perempuan, menyatakan perasaan ke perempuan ditolak, itu takut akan hasil. Ada dua arti ketakutan itu yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pada saat muncul rasa takut di dalam dirimu, itu tanda atau sinyal yang disampaikan oleh pikiranmu bahwasanya yang akan kamu lakukan itu adalah hal yang penting. Saya ulangi, pada saat kamu akan melakukan sesuatu dan muncul rasa takut, itu sinyal, itu tanda bahwa yang akan kamu lakukan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kamu. Makanya kamu takut. Takut apa? Takut gagal, takut ditolak, takut presentasinya kacau, takut tidak maksimal, takut mengecewakan, takut nanti bagaimana. Berarti yang akan kamu lakukan itu penting dalam kehidupanmu. Kalau nggak penting, nggak mungkin kamu di situ. Jadi arti yang pertama ketakutan pada saat muncul di kehidupan kita adalah berarti yang akan kita lakukan itu penting dalam kehidupan kita.
Makanya muncul rasa takut. Kalau nggak takut mah biasa aja. Misalkan kita sudah biasa ngomong dengan orang lain atau sudah biasa berbicara di depan umum. Pada saat kita mau berbicara di depan umum, ya biasa aja. Biasa aja, nggak akan takut. Apalagi yang kita hadapi sudah biasanya gitu ya. Sudah biasanya yang kita hadapi atau orangnya sama, lembaganya sama, organisasinya sama. Itu ketakutan itu nggak akan ada karena ya nggak begitu penting. Nggak begitu penting gitu lah. Bukan kok tidak penting ya, tapi tidak begitu penting. Tapi kalau ketakutan itu muncul tiba-tiba di dalam pikiran kamu, itu tanda bahwa yang akan kamu lakukan penting. Contohnya tadi sudah saya sebutkan di awal. Ingat, pada saat ketakutan itu muncul berarti yang akan kamu lakukan adalah hal yang penting dalam kehidupan kamu. Tapi pada saat kamu melakukan suatu hal itu tidak ada takutnya sama sekali, berarti hal itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, bukannya nggak penting ya, tapi hal itu biasa-biasa saja. Makanya tidak muncul rasa ketakutan di dalam diri kamu. Tapi pada saat muncul rasa takut, apalagi takut yang sangat takut sekali gitu ya, berarti yang akan kamu lakukan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kamu. Itu yang pertama. Jadi pada saat muncul rasa takut di dalam hidupmu, berarti itu sinyal, itu tanda bahwa yang akan kamu lakukan adalah hal yang penting. Mohon maaf kalau kurang jelas suaranya karena nggak pakai mikrofon eksternal gitu ya. Yang kedua, arti dari takut itu gini. Kalau kamu sudah tahu yang akan kamu lakukan itu penting, jadi kamu merasa takut, berarti kamu punya kesempatan, kamu punya waktu untuk memperbaiki hal yang ingin kamu lakukan. Pada saat kamu presentasi nih, terus kamu takut gagal, takut ditolak, takut gak lancar, takut bahasanya kacau, itu kan penting tuh buat kamu. Kalau sudah muncul rasa takut, berarti itu penting. Artinya kamu akan memperbaiki. Entah itu belajar lagi ngomong di depan cermin, entah itu belajar lagi materinya, entah itu mencari referensi lagi tentang materi-materi yang akan kita berikan. Karena kita sudah tahu kalau yang akan kita lakukan penting, makanya kita mempersiapkan diri untuk mengecilkan atau untuk meminimalisir kegagalan-kegagalan yang mungkin akan terjadi pada saat kita melakukan sesuatu itu. Oke? Jadi yang kedua adalah kita mempunyai waktu, kita mempunyai kesempatan untuk memperbaiki persiapan kita melakukan sesuatu itu. Apapun itu, presentasi, menyampaikan perasaan ke perempuan, terus juga misalkan menemui calon mertua, atau apapun itulah yang muncul ketakutan. Jadi kamu mempunyai kesempatan untuk memperbaiki apa yang akan kamu sampaikan, apa yang akan kamu katakan kepada apa yang akan kamu lakukan. Bulat gak kata-katanya? Intinya itu. Jadi kamu punya kesempatan untuk belajar lagi lah, punya kesempatan untuk belajar lagi. Dan biasanya, perhatikan, biasanya ketakutan itu selalu muncul sebelum kita melakukan sesuatu. Ketakutan itu selalu muncul pada saat sebelum kita melakukan sesuatu. Dan setelah kita melakukan sesuatu itu, ternyata tidak semenakutkan seperti pikiran kita di awal tadi. Bener gak? Yang pernah merasa itu, coba komen. Ketakutan itu muncul kebanyakan sebelum kita melakukannya. Jadi takutnya itu hanya di pikiran sebenarnya. Tapi setelah nanti kita melakukan itu, ternyata gak semenakutkan seperti yang saya bayangkan di awal dulu. Bener apa bener? Bener. Coba komen yang pernah merasakan itu. Jadi dua arti dari ketakutan itu, yang pertama adalah itu tanda, itu sinyal dari pikiran kamu bahwasanya apa yang kamu lakukan itu penting. Yang kedua, kamu punya kesempatan, punya waktu untuk belajar memperbaiki atau mempersiapkan untuk meminimalisir apa yang akan kamu lakukan. Mungkin itu video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.